Kalimatan habib. Bapak Ibu, para warga jamaah semua yang saya hormati, pada bulan Dzulhijjah ada dua ibadah sunnah yang besar pahala. Pertama adalah Shaumu Yaumi Arafah, yaitu puasa hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi jamaah yang diqaddar bisa berangkat haji tahun ini, mereka pada tanggal 9 Dzulhijjah sama mengerjakan wukuf di Arafah. Dengan mengerjakan wukuf di Arafah ini, Allah mengampuni semua dosa-dosanya, sehingga orang-orang yang ibadah haji diberi jauh jaminan oleh Allah kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dosa-dosanya. Di samping itu doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah, termasuk waktu yang mustajab dan di tempat yang mustajab. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak bisa berangkat haji tahun ini? Kita diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, ada amalan yang besar pahalanya, besar ampunannya. Rasulullah SAW bersabda, wa shaumu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelum puasa dan dosa-dosa setahun setelah puasa. Berarti diampuni berapa tahun itu? 2 tahun. Apa arti pengampunan dosa bagi kita? Para warga jamaah semua yang saya hormati, namanya ampunan dosa itu merupakan anugerah yang besar dari Allah. Karena tidak ada dari kita yang selamat dari dosa. Gak ada yang selamat. Semua pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah yaitu orang-orang yang mau bertobat. Termasuk praktek kita bisa menjadi ahli tobat, yaitu salah satunya mengamalkan ibadah puasa Yaum Arafah. Urusan dunia saja, orang yang salah kemudian diampuni dosanya, itu senangnya bukan main. Contoh anak kecil, anak sekolah SD, datang di sekolah terlambat. Biasanya kalau waktu saya sekolah SD dulu, itu kalau datang di sekolah terlambat dapat hukuman. Hukumannya apa? Ada yang disuruh berdiri di depan kelas, dilihat oleh teman-temannya. Wah, itu malunya bukan main. Apalagi sambil angkat satu kaki. Jadi berdiri pakai satu kaki yang satu diangkat. Itu. Wah, itu malunya bukan main. Atau ada juga yang disuruh berdiri di tengah halaman sekolah, di tengah terik matahari, kurang lebih 15 menit. Kemudian gurunya bilang, umpama ini, kamu datang terlambat, kamu salah, kamu tahu. Iya Pak Guru. Tapi berhubung kamu setiap ulangan nilainya baik, saya ampuni kesalahan kamu. Kamu enggak saya suruh berdiri di depan kelas. Wah, itu senangnya bukan main. Itu anak SD dibilangi gurunya begitu. Wah, hore, saya terlambat tapi enggak dapat hukuman. Senangnya bukan main. Apalagi kesalahan yang besar sampai dipidana, dimasukkan di apa namanya? Lapas. Lapas itu lembaga pemasyarakatan alias penjara. Nama halusnya lapas, nama kasarnya penjara. Nah,
dimasukkan penjara karena suatu kesalahan, terbukti umpama korupsi korupsi dipidana 10 tahun. Wah. Begitu di penjara setahun 2 tahun ternyata baik, tidak berbuat kerusakan, juga dengan narapidana juga baik, dengan sipirnya juga baik, tidak membuat ulah dan sebagainya. Nah, akhirnya dapat potongan hukuman dari presiden, namanya apa itu? Grasi, dapat grasi. Kalau amnesti itu ampunan, kalau pengurangan namanya grasi. Yang tadinya 10 tahun dipotong hukumannya menjadi 3 tahun, Mama. Wah, itu senangnya bukan main, alhamdulillah. Padahal 3 tahun itu kurang 1 minggu. Wah, itu sudah dijalin 2 tahun lebih 11 bulan. Nah, tinggal 1 minggu. Wah, senangnya bukan main. Itu di dunia. Apalagi dapat ampunan dari Allah. Mestinya umpama tidak dapat ampunan dari Allah, masuk neraka. Masuk neraka yang panasnya berapa kali lipat daripada api dunia? 70 kali lipat. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia yang kamu nyalakan itu adalah 1 bagian dari 70 dari panasnya api neraka. Kalau dalam Ibnu Majah kemarin, api dunia itu asalnya dari api jahanam, diambil oleh Allah sebagian, kemudian dipadamkan 2 kali. Dipadamkan 2 kali, baru diturunkan ke dunia. Itu jadi api dunia. Nah, api yang sudah dipadamkan 2 kali ini tidak mau lagi dimasukkan ke dalam jahanam, karena nggak kuat. Api dunia ini umpama dimasukkan ke dalam jahanam, itu berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan aku masukkan ke dalam api jahanam. Nggak kuat saya, ya Allah. Padahal api dimasukkan ke dalam api, itu berlindung dari api jahanam. Apalagi kita bukan api. Kita ini kena knalpot yang panas itu. Nggak usah lama-lama lah. 1 menit gitu saja. Oh, 1 menit sudah lama itu ya. Lah itu sudah melonyoh ya. Sudah melocot, kulit kita nggak kuat. Kulit kita tidak kuat. Itu padahal baru kena knalpot yang secara zahir nggak ada apinya, hanya panas gitu saja. Kulit kita nggak kuat. Apalagi kita masuk ke dalam api betulan. Wah, tambah nemen nggak kuatnya. Nah, umpama tidak dapat ampunan dari Allah, itu kita masuk neraka. Lah kok kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga tidak jadi masuk neraka. Wah, senangnya bukan main. Maka dalam surat Fatir itu ahli neraka yang masuk surga karena tidak syirik, punya kesalahan, kemudian diambil oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga, berdoa alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesusahan dari kami. Karena apa? Di neraka itu susahnya bukan main. Walaupun tidak kekal itu loh susah. Walaupun di neraka tidak kekal, karena tidak syirik, karena punya keimanan, hanya karena punya dosa yang belum terampuni, sehingga masuk neraka sementara guna membersihkan dosa-dosanya, itu saja susahnya bukan main. Apalagi yang kekal, udah. Lah kita ini dengan puasa Yaumul Arafah, sehari kita diampuni dosa-dosanya 2 tahun. Maka bagi para jamaah Bapak Ibu, para santriwan santriwati, diusahakan puasa Yaumul Arafah, puasa sehari saja. Enggak usah 2 hari, sehari saja. Soalnya tanggal 9 cuma sehari. Nah, tidak akan jatuh tanggal 9 2 hari itu enggak. Kita laksanakan puasa Yaumul Arafah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah selama 2 tahun. Moga-moga Allah paring kita semua bisa melaksanakan puasa hari Arafah nanti. Amin. Kecuali yang haid. Yang haid walaupun kuat tidak boleh puasa. Atau yang nifas tidak boleh puasa. Haram hukumnya. Nah, tapi kalau yang tidak haid, yang kuat, yang sehat, diusahakan puasa. Subhanallah wa bihamdi.